Bergabung di militer bukan untuk menjadi orang lemah. Banyak tes di seluruh dunia yang mengubah warga sipil menjadi tentara militer yang sangat terlatih. Mereka diuji melalui serangkaian tes yang ekstrim untuk membuktikan kemampuan mereka. Tetapi banyak dari tes ini benar-benar menakutkan, dari bermain dengan granat hingga melompat keluar dari gedung. Di video ini kita akan melihat 10 latihan militer paling kejam dari berbagai negara di dunia. Ujian ini dirancang untuk mengubah orang yang hanya tangguh menjadi super tangguh. Adalah Royal Marine di Inggris menjadikan latihan ini adalah bagian terberat dari 32 minggu pelatihan. Dikatakan bahwa ujian ini bisa mengubah warga sipil biasa menjadi seorang komando yang hebat. Kalian dapat melihat bahkan calon tentara terkuat sekalipun bisa kelelahan di sini. Sekujur tubuh mereka tertutup lumpur bau busuk dari kepala sampai kaki. Calon anggota marinir ini berharap suatu hari nanti mereka akan memakai baret hijau yang diinginkan. Itu adalah tanda bahwa mereka adalah pasukan tempur elit kerajaan Inggris. Para peserta perlu mental dan fisik yang kuat di sini, karena mereka harus melewati cobaan berat yang melelahkan. Kapten Ben Chevelle adalah orang yang mengawasi pelatihan fisik di Royal Marines, pusat pelatihan komando di Lympstone. Lari lumpur bertujuan untuk menanamkan pola pikir para marinir kerajaan Inggris. Para rekrutan menghabiskan waktu hingga 45 menit di lumpur. Lumpur itu sangat tebal, sehingga mereka bisa berlari, melakukan latihan dan permainan dan sangat sulit untuk melewatinya. Benar-benar membutuhkan kerja dan semangat tim di sini. Kami tidak hanya mencari kekuatan fisik, tetapi juga ketahanan mental dan kekompakan tim dalam menghadapi dan melewati kesulitan bersama. Kekompakan ini diperkuat untuk membentuk bagian dari DNA Royal Mariner Inggris. Pada tahun 2012, sebuah video muncul yang memperlihatkan aktivitas militer Cina yang sedang latihan perang. Video itu menunjukkan sekelompok tentara menguji keberanian mereka dengan granat aktif. Kalian mungkin sudah familiar dengan latihan ini. Ini setara dengan permainan hot potatoes atau permainan kentang panas, di mana peserta akan membagikan kentang atau benda acak lainnya bergiliran. Ketika musik berhenti pada orang yang memegang benda tersebut, orang itu harus membuang benda tersebut. Permainan ini sangat berbahaya. Untunglah prajurit itu dengan cepat dan akurat membuang granat itu ke dalam lubang besar sebelum meledak. Orang hanya bisa membayangkan bagaimana kalau granat itu meledak sebelum dilemparkan. Meski di video itu tidak ada yang terluka, tapi jika hal ini sering dilakukan, cepat atau lambat tinggal menghitung waktu, akan ada orang yang terluka atau bahkan sampai meninggal. Militer Rusia tidak mengenal sifat lemah lembut, jadi tidak mengherankan jika pelatihan operasi kontraterorisme mereka sangat sulit. Namun seberapa sulitnya sih latihan itu? Layanan Keamanan Federal Rusia yaitu FSB atau penerus KGB menembak agen mereka tepat ke dadanya. Hal ini dilakukan untuk memberi mereka kepercayaan diri dalam mengatasi situasi yang dikendalikan teroris, di mana peluru mungkin berterbangan di kepala mereka dalam kondisi tersebut. Mereka memakai rompi anti peluru. Penembak melakukan beberapa putaran sebelum melepaskan tembakan ke target. Dalam sebuah video, pria di depan target menembakkan beberapa tembakan ke dada si target. Namun orang itu tidak gentar saat 3 tembakan mengenai dadanya. Bahkan, dia tanpa pelindung kepala sedikit pun. Mereka saling menembak silih berganti ke dada masing-masing. Bahkan jarak mereka ketika membidik hanya beberapa inci dari wajah penyerang yang tidak terlindungi. Dalam latihan kedua, peserta pelatihan diberikan beberapa target kardus untuk ditembak. Saat dia melakukannya, dia didorong-dorong oleh pelatih. Sambil berteriak-teriak, pelatih itu langsung menembakkan senjatanya bersebelahan dengan telinganya. Ini semua dimaksudkan untuk mensimulasikan gangguan di medan perang dan meningkatkan fokus peserta pelatihan agar terhindar dari situasi tertekan saat itu. Ada pendapat bahwa beberapa orang secara genetik bisa menangani suhu yang lebih dingin atau harus membangun stamina untuk suhu yang lebih rendah dengan pelatihan dan lingkungan yang lebih dingin. Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan ujian ini dengan cara yang sangat keras. Mereka melakukan ujian ini melalui surfing atau berbaring di tepi laut. Suhu air biasanya berkisar sekitar 65 derajat Fahrenheit dan tidak pernah melebihi 68 derajat Fahrenheit. Para peserta pelatihan diperintahkan untuk melakukan senam dan berlari 1,5 mil, menyusuri pantai dengan pakaian basah dan sepatu bot. Kemudian setelah itu mereka diperintahkan kembali terjun ke ombak. Ada juga latihan yang mengharuskan tim membawa perahu karet mereka di atas kepala mereka saat mereka berlari dari satu tugas ke tugas lainnya. Ujian yang panjang dan melelahkan butuh tekad pribadi yang kuat dari semua peserta di sini agar bisa punya pangkat dan mampu untuk pergi berperang.
Belarusia adalah negara yang tidak dikenal karena hak asasi manusianya. Banyak orang menganggapnya sebagai kediktatoran terakhir yang tersisa di Eropa. Dan tentu saja untuk menjaga kediktatoran tetap berkuasa, pemerintah membutuhkan militer yang sangat menakutkan. Selain pelatihan untuk perang kimia dengan masker gas dan peralatan pelindung, pasukan khusus Belarusia diharuskan menjalani rintangan yang disebut firewalk atau jalan di atas api. Latihan ini mengharuskan para prajurit untuk menyelesaikan lari 10 km dengan sesekali melewati jalur penuh rintangan api. Terkadang mereka harus berjalan melewati api dan di waktu lain mereka perlu memanjat dinding yang tertutup api. Pasukan khusus tidak diragukan lagi adalah kesatuan yang sangat mengesankan, namun pemerintah Belarusia telah dituduh menggunakan pasukan khususnya untuk membunuh para pemimpin oposisi. Cobra Gold adalah salah satu latihan multinasional terbesar di Indo-Pasifik. Itu juga tempat di mana pasukan Amerika Serikat meminum darah kobra. Latihan ini mencakup acara-acara seperti demonstrasi serangan amfibi, penghancuran ranjau darat, dan latihan gabungan menembak. Tetapi mungkin acara yang paling banyak diminati adalah pelatihan bertahan hidup di hutan, di mana para instruktur berbagi cara dengan orang Amerika tentang pengetahuan penopang kehidupan, seperti sumber makanan di hutan dan air, serangga, tanaman, dan tentu saja darah kobra. Di sini ditunjukkan beberapa tanaman yang dapat menjadi sumber air yang baik, dan ada banyak buah-buahan berbeda yang tersedia untuk dikonsumsi. Tetapi ketika makanan itu tidak tersedia, marinir juga dapat memakan sejenis toke, dan bahkan kalajengking. Tentu saja ada salah satu hal paling ikonik dari pelatihan bertahan hidup di hutan ini, yaitu meminum darah kobra. Instruktur Angkatan Laut Kerajaan Thailand menunjukkan kepada pasukan bagaimana meminum darah dari ular kobra dapat membantu mereka bertahan hidup. Jika tidak ada air, minum darah ini juga dapat memberikan nutrisi penting untuk tubuh. Gambar ini menunjukkan seorang marinir menjulurkan lidahnya menadah darah ular yang menetes ke mulutnya. Entah apa yang dirasakan mereka saat itu. Untuk sebagian orang, melakukan hal ini sangat menjijikan. Menurut marinir yang telah mengikuti latihan ini, darah kobra itu rasanya terasa amis atau anyir. Pada tahun 2012, dua video muncul di internet. Pertunjukan yang pertama menunjukkan tentara Cina memecahkan batu bata dengan kepala mereka di sebuah pelatihan. Yang kedua juga menunjukkan tentara Korea Selatan memecahkan beton dengan kepala mereka. Waduh, serem banget ya aslinya. Korps Marinir Taiwan dikenal dengan ujian The Road to Heaven atau Jalan Menuju Surga. Ini adalah tahap akhir dari program pelatihan pasukan amfibi setelah menjalani latihan selama 10 minggu yang melelahkan. Untuk menjadi manusia katak, peserta harus merangkak 164 kaki di atas bebatuan karang berpori dan bergerigi tajam dengan hanya memakai celana pendek. Jalan menuju surga dimulai dengan jatuh secara keras dari posisi berdiri ke posisi telungkup. Peserta ini terlihat tangguh, tetapi setelah dia mulai merangkak melalui bebatuan tajam, rasa sakit mulai terasa, bahkan di beberapa titik lutut dan siku mereka terdapat luka-luka bekas goresan batu. Pelatihan ini mensimulasikan pendaratan di pantai yang berbatu, tetapi tampaknya tujuan utama latihan ini berfungsi untuk menaklukkan rasa sakit. Jalur tersebut memiliki 10 titik pemberhentian, dan pada setiap titik pemberhentian, peserta harus berhenti dan melakukan beberapa gerakan latihan. Di saat mereka melakukannya, instruktur menuju ke arah mereka dan menuangkan air garam pada badan mereka untuk memperburuk rasa sakit pada luka terbuka mereka. Teman-teman dan keluarga para peserta pelatihan diwajibkan untuk hadir agar para prajurit lebih bersemangat sampai menuju ujung jalan panjang yang menyakitkan. Mereka akhirnya mendapatkan tempat mereka di antara tentara paling elit di Taiwan. Wajib militer di Israel diharuskan bagi semua warga negara Israel yang berusia muda dengan kesehatan yang baik. Di sini para peserta mengikuti program pelatihan yang kontroversial, di mana mereka dipaksa untuk melompat dari puncak gedung pencakar langit dan turun meniti dengan tali ke bawah. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan para prajurit menghadapi teror bom di sebuah bangunan, sehingga mereka bisa mengeluarkan warga dari atas gedung dengan aman. Ini juga merupakan persiapan untuk menghadapi serangan teroris. Mereka harus memasuki gedung secara sembunyi-sembunyi. Para rekrutan baru ini akan dipersiapkan untuk mempertahankan gedung Tel Aviv Skyline. Amerika Serikat dan tentara Korea Selatan ikut serta dalam latihan militer di cuaca dingin yang mengesankan pada tahun 2017. Sekitar 400 tentara ikut serta dalam latihan ini, 200 tentara Korea Selatan dan 220 pasukan Amerika Serikat. Biasanya ditempatkan di Pulau Okinawa, Jepang. Latihan yang diadakan sejak tahun 2013 ini bertujuan untuk melatih pasukan militer agar mampu bertempur pada suhu serendah minus 4 derajat Fahrenheit. Kapten Thomas Rigby dari Kompi Batalion 1 Marinir ke-8, Komandan Kompi dari Red Bank
New Jersey, mengatakan marinirnya melakukan latihan yang keras untuk fokus di cuaca dingin, seperti taktik SWAT dan keterampilan pengambilan keputusan. Itulah 10 latihan militer paling ekstrim dari berbagai negara di dunia. Dari 10 daftar tadi, kira-kira mana sih yang bikin kalian merasa ngilu? Silahkan tekan tombol subscribe-nya apabila kalian ingin melihat video kami selanjutnya. Sampai jumpa.